Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Rumam dengan NIM 1919108011015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Teknik Produksi dengan topik Pressure Drop Torque Restriction, yaitu penurunan tekanan melalui pembatasan. Nah, penurunan tekanan melalui pembatasan itu sendiri pada pembahasan kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penurunan tekanan pada chokes atau pressure drop pada chokes. Kemudian yang kedua pressure drop pada SSSV atau penurunan tekanan pada subsurface safety valve. Kemudian yang ketiga pressure drop pada valve dan fitting pipa atau penurunan tekanan pada valve dan fitting pipa. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu erosional velocity. Yang pertama yaitu penurunan tekanan pada chokes. Dibagi menjadi 2, ada aliran gas dan aliran 2 fasa. Pada aliran gas, perhitungan tekanan untuk aliran gas melalui chokes didasari oleh proses isentropik. Hal ini dikarenakan terjadi perpindahan panas atau adiabatik dan kehilangan tekanan akibat friksi diabaikan. Sebagai tambahan, perlu diperhatikan penurunan tekanan yang terjadi sepanjang chokes disebabkan adanya temperatur yang menurun dengan laju alir tertentu dalam chokes dapat terbentuk hidrat yang dapat menyumbat laju aliran. Persamaan umum untuk aliran melalui pembatasan dapat diturunkan dengan menggunakan persamaan Bernoulli dengan persamaan keadaan. Kerugian irreversibel dicatat dengan menggunakan koefisien debit yang tergantung pada jenis pembatasan. Persamaan berikut berlaku untuk aliran gas di kedua rezim, kritis dan subkritis. Untuk aliran kritis, rasio tekanan Y sama dengan P2 dibagi dengan P1, diganti dengan rasio tekanan kritis YC. Nah, kemudian untuk menghitung laju aliran gas volumetrik pada chokes, didapat persamaan sebagai berikut. HSG sama dengan Cn atau koefisien berdasarkan sistem satuan dikali dengan P1, yaitu tekanan hulu, dikali dengan D kuadrat atau lubang terbuka untuk aliran gas, dibagi dengan akar kuadrat gamma G atau specific gravity gas dikali dengan T1, yaitu suhu hulu, dan dikali dengan Z1, faktor kompresibilitas pada P1 dan T1 tanpa dimensi. Kemudian dikali dengan akar kuadrat kurung buka K, rasio kalor jenis, dibagi dengan K dikurangi 1. Nah, kemudian dikali dengan kurung buka Y dipangkat 2 IK dikurangi Y dipangkat K plus 1 kurung tutup dikali K. Kemudian didapat untuk mendapatkan Cn, koefisien berdasarkan sistem satuan, yaitu CS itu koefisien berdasarkan sistem satuan dikali dengan CD, koefisien debit, dikali dengan TSC.
yaitu dasar suhu absolut standar, dibagi dengan PSG, yaitu dasar tekanan absolut standar. Rasio tekanan di mana aliran menjadi kritis tergantung pada nilai K untuk gas yang mengalir, dan diberikan persamaan YC sama dengan kurung buka 2 dibagi dengan K plus 1, kurung tutup dipangkatkan K dibagi kurung buka K min 1. Nah, persamaan berikut dapat digunakan untuk memperkirakan antara laju aliran, tekanan hulu, dan ukuran CUX untuk pembatasan pendek dengan bukan sedikit membulat yang beroperasi pada aliran kritis. Nah, satuannya diperoleh dari tabel pada tabel 3.6. Yaitu tabel pada tabel berikut. Sehingga PSG didapat dari 0,487 dikali Cn dikali D kuadrat dikali P1 dibagi dengan T dikali gamma G, terus dipangkatkan 0,5. Nah, kemudian untuk aliran dua fasa, persamaan berikut dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara P1, HL, dan D untuk aliran gas atau cair di rezim kritis. Ini adalah persamaan empiris dan koefisien dan eksponen yang bervariasi dari satu bidang ke bidang lainnya atau dari sumur ke sumur. Tekanan hulu P1 didapatkan dari B dikali HL atau laju aliran cairan dikali dengan R pangkat C. R ini adalah rasio gas atau liquid. Kemudian dibagi dengan D di pangkat A. Nah, kemudian nilai dari A, B, dan C berbeda-beda menurut beberapa investigator atau peneliti. Berikut merupakan beberapa perbedaan dari para peneliti dalam menentukan A, B, dan C. Contohnya seperti Rose pada A itu sebesar 2,0. Kemudian B-nya itu 4,25 kali 10 pangkat min 3. Dan C-nya itu 0,5. Nah, kalau yang Gilbert ini A-nya itu 1,89, terus B-nya itu 3,86 kali 10 pangkat min 3, dan C-nya itu 0,546. Kemudian yang Baxendale ini A-nya itu 1,93, B-nya itu 3,12 kali 10 pangkat min 3, C-nya itu 0,546. C-nya seperti punyanya Gilbert. Dan yang terakhir Acong itu A-nya 1,88, B-nya itu 1,54 kali 10 pangkat min 3, dan C-nya itu 0,65. Nah, kemudian contoh soal. Menggunakan dua persamaan Ross dan Gilbert. Tentukan ukuran CUX yang dibutuhkan untuk memperoleh laju alir liquid 400 STB per day apabila tekanan wellhead-nya 900 PSI dan R-nya sebesar 600
CCF per STB. Nah, dari soal ini dapatkan solusi, yaitu D sama dengan kurung buka B L kali R pangkat C dibagi dengan P1 kurung tutup 1 pangkat 1 per A. Kemudian untuk menjawab dari pertanyaannya tadi itu yaitu menggunakan persamaan Ross dan Gilbert. Nah, yang pertama dari persamaan Ross dulu. D sama dengan 4,25. B-nya ini tadi B-nya punyanya Ross yang ada di tabel tadi, yaitu B-nya Ross itu 4,25 dikali dengan 10 pangkat min 3. Kemudian HL-nya itu tadi dari soalnya itu 400 dikali dengan 400, kemudian dikali dengan R pangkat C, R-nya itu 600, C-nya tadi dari C-nya Ross itu 0,5. Jadi R pangkat C-nya itu 600 pangkat 0,5 dibagi dengan P1, yaitu dari soalnya 900. Kurang tutup dipangkatkan dengan 1 pangkat A ya. 1 dipangkat dengan 1 dibagi dengan 2. Nah, didapatkan hasil dari persamaan Ross yaitu 0,215 in. Kemudian selanjutnya dari persamaan Gilbert. Yang persamaan Gilbert itu D sama dengan 3, B-nya Gilbert itu 3,86 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dikali dengan HL-nya tadi 400 dari soal. Kemudian dikali dengan R pangkat C. R-nya itu 600. Dan C-nya Gilbert itu 0,546. Dan dibagi dengan P1-nya 900 di soal, dan dipangkat dengan 1 dibagi dengan A. Nah, A-nya Gilbert ini yaitu 1,89 ya, sehingga didapatkan hasil dari persamaan Gilbert 0,218 in. Kemudian untuk menghitung laju alir melalui jokes 2 fasa, yaitu HL sama dengan 0,525 kali CD kali D kuadrat, kemudian dibagi dengan M2, kemudian dikali dengan P1 kali rho M pangkat 2, kemudian kurung buka 1 dikali X1 dikurangi 1, maksud saya 1 dikurangi X1, kemudian dikali dengan 1 dikurangi Y, dibagi dengan PL1, kemudian ditambah dengan X1 dikali K dikali 1 min Y dipangkat K min 1 per K, kemudian dibagi dengan rho G1
dikali dengan K dikurangi 1. Kemudian kurung tutup dipangkat 0,5. Nah, kemudian contoh soalnya yaitu sebuah wellhead chokes diinstal pada sebuah sumur yang sedang memproduksi minyak dan gas. Tekanan upstreamnya 100 psi dan tekanan downstreamnya 600 psi. Estimasi laju produksi minyak melalui chokes di bawah kondisi tersebut yaitu GLR sama dengan GOR gas oil rasionya yaitu 1165 SCF per STBO. Kemudian spesifik gravitinya 0,825 atau sama dengan 40 IP. APA, kemudian T1-nya itu 100 derajat Fahrenheit atau 560 derajat R, kemudian T2-nya itu 90 derajat Fahrenheit, dijadikan R itu 550 derajat R. Kemudian si F-nya itu 0,414 BTU per LBM. Kemudian K-nya itu 1,3. Kemudian tadi spesifik oilnya yaitu 0,825 dijadikan derajat API yaitu 40 derajat API. Nah, kemudian spesifik gravitinya yaitu tadi spesifik gravity oil ya. Kemudian spesifik gravity gasnya yaitu 0,70. Nah, D-nya sama dengan 24 dibagi 64 sama dengan 0,38 in. Kemudian VW-nya itu 0, CP-nya itu 0,537 BTU per LBM. Dan CL-nya itu sama dengan 0,55 BTU per LBM. Nah, pada kondisi upstream itu RS-nya itu 250, kemudian BO-nya itu 101, BO-nya itu 1,14, kemudian density oilnya itu 47,3, density gasnya itu 4,05, dan Z-nya itu 0,834. Pada kondisi downstream, RS-nya itu 140, BO-nya itu 1,08, densitas oilnya itu 48,9, densitas gasnya itu 2,32, dan Z-nya itu 0,891. Nah, solusi dari soal tersebut yaitu pertama kita hitung rasio tekanan kritis terlebih dahulu. X1 yaitu didapatkan dari 0,0764 dikali dengan 0,7 dikali dengan kurung buka 1165 dikurangi 250 kurung tutup dibagi dengan 0,0764 dikali dengan 0,7 dikali kurung buka 1165 dikurangi 250 kurung tutup ditambah dengan 5,615 dikali dengan 1,14 dikali dengan 47,3
Nah, sehingga didapatkan nilai X1-nya itu 0,139. Kemudian untuk mencari N sama dengan 1 ditambah dengan 0,139 kali 0,537 dikurangi 0,414 dibagi dengan 0,139 dikali dengan 0,414 ditambah 0,861 dikali dengan 0,55. Nah, sehingga didapatkan nilai N sama dengan 1,032. Nah, diestimasikan YC-nya itu 0,5. Nah, sehingga didapat N besarnya itu 1,3 dibagi dengan 1,3 dikurangi 1 ditambah dengan 0,861 dikali 4,05 dikali dengan 1 dikurangi 0,5 dikali dengan kurung buka 1 dikurangi dengan 0,5 kurung tutup. Nah, dibagi dengan 0,139 dikali dengan 47,3 sehingga didapatkan hasil N besarnya itu 4,599. Kemudian untuk mencari D besarnya itu yaitu 1,3 dikurangi 0,3 ditambah 1,032 dikurangi 2 dibagi dengan 2. Nah, ditambah dengan 1,032 dikali dengan 0,861 dikali dengan 2,37 dibagi dengan 0,139 dikali dengan 47,3 ditambah dengan 1,032 dibagi 2 kemudian dikali kurung buka 0,861 dikali 2,37 dibagi dengan 0,139 dikali 47,3 kurung tutup pangkat 2. Nah, sehingga D besarnya itu didapatkan hasil 5,219. Nah, sedangkan YC-nya yaitu didapatkan 4,599 atau N besarnya tadi dibagi dengan 5,219 nilai dari D-nya itu tadi. Kemudian dipangkatkan 1,3 dibagi 3 sehingga nilai YC-nya yaitu 0,578. Kemudian yang kedua yaitu tentukan HL. Nah, sebelum menentukan HL kita cari si M2-nya dulu sama dengan 8,84 dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,7 dikali 1165 dikurangi 140. Nah, ditambah 6,5 dikali 10 pangkat min 5 dikali dengan 48,9 dikali dengan 1,08. Nah, sehingga nilai si M2-nya didapat 0,0041. Kemudian selanjutnya kita mencari row M2-nya, yaitu kurung buka 0,139 dibagi dengan 4,05 dikali dengan 0,6 dipangkat 1/5,3 ditambah dengan 0,861 dibagi dengan 47,3 kemudian kurung tutup
dipangkatkan 2. Nah, sehingga didapat nilai rho M2-nya itu sama dengan 14,48 bm per feet kuadrat. Nah, kemudian setelah itu kita mencari HL. Mencari HL-nya itu dari 0,525 dikali dengan 0,75 dikali dengan 0,38 pangkat 2, kemudian dibagi dengan 0,0041. Itu didapat dari nilai CM2-nya tadi. Kemudian dikali dengan 1000 dikali dengan 14,48 pangkat 2. Kemudian dikali kurung buka 0,861 dikali 0,4 dibagi dengan 47,3 ditambah dengan 0,139 dikali 1,3 dikali 0,111 dibagi 4,05 dikali 0,3 kurung tutup dipangkatkan 0 kurung tutup pangkat 0,5. Nah, sehingga didapat nilai HL juga nilai HO sama dengan 979 STB per day. Kemudian yang kedua yaitu pressure drop pada SSV. SSSV atau subsurface safety valve. Nah, ini ada 2, yaitu aliran gas dan aliran 2 fasa. Pada aliran gas, persamaan yang diterbitkan oleh API dapat digunakan untuk menghitung penurunan tekanan di seluruh SSSV yang beroperasi dalam aliran subkritis. Persamaannya adalah P1 dikurangi P2 sama dengan 1,048 dikali 10 pangkat min 6 dikali dengan rho gas, kemudian dikali dengan specific gravity gas, kemudian dikali dengan Z1, kemudian dikali dengan T1, dikali dengan HSC kuadrat, kemudian dikali kurung buka 1 dikurangi beta di pangkat 4 kurung tutup. Kemudian dibagi dengan P1 dikali dengan D pangkat 4, kemudian dikali dengan CD pangkat 2, kemudian dikali dengan gamma kuadrat. Nah, pada aliran 2 fasa, beberapa SSV yang tersedia secara komersial digunakan dalam eksperimen. Fase penelitian dan persamaan spesifik untuk koefisien debit untuk katup charge yang diuji sajikan, namun telah ditemukan bahwa dalam praktiknya persamaan tunggal untuk koefisien pelepasan akan diberikan hasil yang wajar untuk semua jenis SSSV. Untuk aliran 2 fasa, persamaan pressure drop yang digunakan adalah P1 dikurangi P2 sama dengan 1,078 kali 10 pangkat min 4 dikali rho n kali Vm kuadrat dibagi CD. Nah, di mana rho n-nya ini yaitu no slip density, kemudian Vm-nya itu velocity pada chokes, kemudian P1-nya itu tekanan upstream, P2-nya itu tekanan downstream, kemudian CD-nya itu koefisien. Nah, kemudian selanjutnya contoh soal.
Sebuah sumur sedang melakukan produksi melalui 3/8 tubing dilengkapi dengan 0,908 pada ADSSV. Tekanan dan temperatur upstream dari SSV ditemukan sebesar 615 psi dan 140 derajat Fahrenheit. Gunakan data di bawah dan hitung tekanan downstream dari SSV. Nah, datanya itu HIO-nya itu 800 STB per day, HIW-nya 0, R-nya 800 SCF per STB, oil gravity-nya 35 derajat API, kemudian spesifik gravity gas-nya itu 0,65. Nah, solusinya yaitu sebagai berikut. RS-nya tadi 96, SCF per STB, Z-nya 0,93, BO-nya 1,093 BBL per STB, BG-nya sama dengan 0,0257 feet kubik per SCF. Nah, kemudian G aksennya itu didapatkan 0,168 feet kubik per second. Nah, dengan heat action oilnya itu didapatkan 0,057. Nah, kemudian lambda L-nya itu didapatkan 0,253. Kemudian rho oilnya itu sama dengan 49,3. Dengan rho gasnya itu 1,934. Rho N-nya itu didapatkan 13,92, NV-nya itu 2,947 dan betanya itu 0,455. CD-nya itu 0,391, A-nya itu 4,497 kali 10 pangkat min 3 feet kuadrat, kemudian VM-nya itu 50 feet per second, P2-nya itu sehingga P2-nya itu didapatkan 615 dikurangi 9,6 yaitu 605,4 psi. Kemudian yang tiga, pressure drop pada valve dan fitting pipa. Nah, pressure loss terjadi melalui berbagai tipe valve dan fitting yang diperkirakan melalui perbandingan panjang. Nah, dari persamaan PF sama dengan VL per D dikali dengan delta PF-nya sama dengan VL dibagi dengan D, kemudian dikali dengan rho V kuadrat dibagi dengan 2 kali GC, kemudian sama dengan K dikali dengan rho F kuadrat dibagi dengan 2 kali GC, atau VL dibagi dengan D sama dengan K. Kemudian selanjutnya yaitu tipe-tipe fitting dengan nilai konstanta yang menjadi acuan. Pada gate valve itu 0,15. Nah, pada elbow ini 0,2 sampai 0,3. Globe valve itu 3 sampai 5. Kemudian check valve itu 6 sampai 8.
kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu erosional velocity. Nah, kecepatan di mana erosi dapat terjadi berhubungan dengan densitas fluida. Nah, VE atau erosion velocity itu sama dengan C dibagi dengan rho pangkat 0,5. Untuk persamaan laju erosional velocity pada gas pada kondisi standar yaitu HE sama dengan 1,86 kali 10 pangkat 5 dikali dengan A kurung buka P dibagi dengan Z kali T kali densitas maksud saya kali spesifik gravity gas kurung tutup pangkat 0,5. Nah, kemudian contoh soal. Sebuah sumur gas yang sedang berproduksi melalui 2 tubing 7,8 in pada tekanan wellhead 800 psi, temperatur wellhead 140 derajat Fahrenheit, dan gravitas gas 0 spesifik gravity gas 0,65. Tentukan laju maksimum di mana sumur ini dapat berproduksi tanpa melebihi erosional velocity. Nah, solusinya yaitu A sama dengan pi dibagi 4 dikali D kuadrat. Nah, sehingga A-nya itu didapat 0,032 feet kuadrat. Kemudian rho-nya itu 800, T-nya itu 140 derajat Fahrenheit, Z-nya itu 0,91. Nah, HE-nya didapat yaitu 8,936 mscVD atau 8,936 mscVD atau 8,9 mmscVD. Hasil ini sesuai dengan in situ velocity yaitu 62,3 feet per second. Nah, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.